Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan tentang mata kuliah teknik sungai. Ya, kali ini kita akan membahas tentang aliran debris. Aliran debris merupakan aliran cepat yang berisi campuran tanah, batu, dan air yang berasal dari lereng yang curam. Sering dipicu oleh hujan yang ekstrim, oleh letusan gunung berapi atau gempa, dan berikut ini merupakan pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian, karakteristik, faktor penyebab, dampak kasus, dampak bencana, mitigasi, teknologi pemantauan, dan yang terakhir kesimpulan. Aliran debris adalah merupakan aliran air sungai dengan konsentrasi sedimen yang sangat tinggi pada sungai dengan kemiringan yang sangat curam. Aliran sungai ini seringkali membawa batu-batu besar dan batang-batang pohon. Aliran debris meluncur dengan kecepatan yang sangat tinggi, memiliki kemampuan daya rusak yang sangat besar sehingga mengancam kehidupan manusia, menimbulkan kerugian harta, benda, serta kerusakan lingkungan. Aliran debris terjadi karena berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti curah hujan yang ekstrim yang membuat tanah jenuh dan memicu longsor, lereng pegunungan yang terjal yang rawan terhadap pergerakan material, serta aktivitas vulkanik yang menghasilkan material yang mudah tererosi. Kemudian gempa bumi juga berperan, yaitu membuka retakan baru dan mengurangi kohesi tanah. Sementara itu, aktivitas manusia seperti deforestasi, pembangunan, dan pertambangan semakin memperburuk stabilitas lereng. Maka kombinasi faktor-faktor ini yang akan menyebabkan tantangan yang sangat besar, sehingga memerlukan langkah mitigasi yang kreatif dan menyeluruh untuk mengurangi risiko bencana. Contoh kasus aliran debris seperti kejadian Gunung Sinabung pada tahun 2014, yaitu memicu aliran debris yang besar di sekitar das di daerah Gunung Sinabung. Material vulkanik yaitu berupa abu, pasir, dan batu bercampur dengan air hujan membentuk aliran debris yang menghancurkan lahan pertanian dan infrastruktur di sekitar sana. Penyebab dari aliran debris ini yaitu adalah aktivitas vulkanik yang menghasilkan material lepas, curah hujan yang sangat tinggi setelah terjadinya erupsi tersebut. Dampak dari erupsi atau aliran kemudian memicu aliran debris ini adalah banyak rumah yang hancur dan ribuan hektar lahan pertanian rusak. Ini merupakan contoh efek dari aliran debris, yaitu memiliki daya rusak yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan aliran-aliran air yang biasa. Contoh aliran debris yaitu seperti ditunjukkan pada video berikut. Ya, jadi aliran debris ini berisi batu, pasir, dan kerikil, kemudian terdorong oleh air. Ya, kita lihat berapa besarnya daya rusak aliran debris tersebut. Ya, next. Dampak aliran debris yaitu untuk kerusakan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang putus, kemudian bangunan-bangunan air di sekitar sungai tersebut seperti bendung, tanggul, dan pilar-pilar jembatan juga rusak di sana. Kemudian kerugian ekonomi seperti hilangnya mata pencaharian warga, kemudian banyaknya korban jiwa, kemudian masih banyak trauma secara psikologis. Kemudian dampak lingkungan adalah
terjadinya erosi yang sangat besar, kemudian sedimentasi juga sangat besar, dan menyebabkan kerusakan ekosistem di daerah tersebut. Nah, mitigasi atau pengurangan dampak bencana dari aliran debris ini adalah yang pertama, yaitu membuat struktur fisik, yaitu yang pertama membuat sabodam. Ya, merupakan penahan aliran debris yang dibangun di area yang rawan longsor dari aliran debris tersebut. Fungsi utama sabodam itu adalah untuk menangkap material debris yang terbawa oleh air sehingga mengurangi kerusakan di daerah hilir. Kemudian membuat terasering, yaitu teknik pertanian yang digunakan untuk mengurangi kemeringan lereng sehingga akan memperlambat aliran air. Kemudian mitigasi berikutnya adalah teknologi pemantauan untuk aliran debris, yaitu menggunakan sistem sensor curah hujan. Sensor ini digunakan untuk memantau intensitas dan durasi hujan di daerah yang rawan bencana. Teknologi curah hujan ini berbasis radar atau stasiun meteorologi yang terhubung dengan jaringan pemantauan berbasis internet. Keunggulan dari sistem ini adalah mendeteksi hujan ekstrim secara real time atau secara langsung, kemudian mengirimkan data ke pusat pengendalian untuk analisis lebih lanjut. Kemudian memberikan informasi secara awal atau lebih awal untuk peringatan dini kepada masyarakat di sekitar sana atau masyarakat yang terdampak dari bencana debris. Kemudian contoh implementasi adalah pemasangan sensor curah hujan pada daerah hulu atau di area-area yang rawan dilintasi oleh aliran debris. Kemudian titik-titik daerah yang rawan longsor, sehingga jika curah hujan melampaui batas ambang batas tertentu atau curah hujan sangat tinggi, maka bisa diinfokan terhadap orang-orang di sekitar sana. Kemudian ada lagi yaitu UAV, yaitu untuk kamera atau drone untuk memetakan kondisi lereng dan daerah yang rawan bencana dengan menggunakan kamera dan sensor, dan dapat menghasilkan citra atau topografi yang lebih detail. Keunggulan dari UAV ini adalah menyediakan pemetaan yang akurat tanpa harus survei langsung ke lokasi yang rawan bahaya. Kemudian ada lagi analisis SIG, yaitu sistem informasi geografis, yaitu untuk zonasi risiko. Fungsi SIG digunakan untuk menganalisis data spasial dan membuat peta zonasi risiko bencana, termasuk aliran debris. SIG dapat mengintegrasikan berbagai data seperti topografi, curah hujan, sejarah bencana, penggunaan lahan untuk menghasilkan peta potensi risiko. Keunggulan dari analisis SIG ini adalah membantu menggabungkan data dari berbagai sumber seperti sensor tadi, UAV, satelit, kemudian dianalisis secara komprehensif, secara gabungan menyeluruh untuk memberikan hasil yang lebih detail, lebih efektif dan efisien, sehingga mempermudah identifikasi daerah dengan kerentanannya terhadap bahaya. Sehingga dengan harapan mitigasi ini berhasil, dengan harapannya adalah mengurangi dampak dari bencana debris tersebut. Berikut adalah pendekatan secara non-struktural, yaitu seperti memberikan edukasi kepada masyarakat, kemudian reboisasi, kemudian monitoring, dan memetakan zona bahaya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.